And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible. How close are we to another war with Iran? Well, I don't want to say that, but Iran may be behaving badly. It hasn't been confirmed, but if it's confirmed, look, they know the consequences. Consequences will be very powerful. Maybe more powerful than the last time. Yeah. Do you have evidence that Iran should have made a deal the last time. I gave them the option. I said, you can make a deal. Do it. I told them, do it. And they didn't believe me. President Donald Trump said on Thursday that the United States has an armada moving toward Iran, while stressing that he hoped military force would not be necessary. Trump renewed warnings to Tehran, saying Iran must not kill protesters or attempt to restart its nuclear program. U.S. officials, speaking on condition of anonymity, said the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and several guided missile destroyers are expected to arrive in the Middle East in the coming days. Kita semua mengira Amerika Serikat akan memulai Perang Dunia Ketiga dari Greenland. Namun ternyata bencana massal kematian umat manusia ini bisa dibuka di kawasan Timur Tengah. Armada tempur Paman Sam telah sampai di kawasan Arab Teluk. Targetnya sudah jelas, Republik Islam Iran yang dipimpin oleh rezim Ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump masih penasaran untuk menghabisi pemimpin tertinggi negeri para mullah tersebut. Namun jika perang meletus, AS tak akan menang dengan mudah. Karena Iran sudah bersiap dan siaga membidik kepala Trump dan para dedengkot AS dan Israel. Bantuan dari para sekutu Iran seperti Cina, Rusia, dan Turki juga sudah dalam perjalanan. Bagaimana peluang perang Amerika Serikat dan Iran terjadi dalam waktu dekat? Siapakah yang akan pertama kali menembakkan rudal-rudalnya negeri para mullah atau Paman Sam? Serangan Amerika Serikat ke Iran semakin dekat. Amerika Serikat layak dinobatkan sebagai negara perusuh di sepanjang masa. Setelah merampas kedaulatan Venezuela dan mengancam keamanan Greenland, kini AS punya ambisi perang baru di Timur Tengah. Sasaran targetnya kali ini adalah Iran, negara Arab yang paling keras menentang arogansi Donald Trump dan Amerika Serikat di kawasan Teluk Arab. Jika kalian menjadi Trump, keberadaan rezim Republik Islam Iran jelas mengganggu kepentingan AS. Di bawah kendali Ayatollah Ali Khamenei, Republik Islam Iran adalah musuh paling berbahaya bagi Paman Sam. Alasannya jelas dan sederhana, karena Khamenei adalah sosok paling anti Amerika Serikat dari semua pemimpin negara-negara Arab. Kebencian Khamenei terhadap AS bukan hanya menyangkut perselisihan diplomatik. Sikap anti-Amerika dari politikus 86 tahun ini adalah bentuk dari akumulasi trauma sejarah, benturan ideologi dan strategi pertahanan yang telah berlangsung selama 7 dekade. Sejak Republik Islam Iran berdiri pada 1979, Khamenei selalu menganggap Amerika Serikat adalah setan besar. Itulah mengapa Trump begitu ambisius melihat rezim Khamenei runtuh. Demonstrasi berdarah di Iran selama puluhan hari sudah jelas di-backing oleh Amerika Serikat. Paman Sam menurunkan agen-agen provokator untuk menghasut para demonstran menyerang pemerintahan Khamenei. Bahkan Trump sendiri yang memotivasi para perusuh untuk meruntuhkan rezim Republik Islam Iran. Propaganda licik Trump ini membuat Khamenei marah besar. Ia menuduh AS dan Israel adalah dalang di balik kekacauan internal negaranya. Mereka yang terkait dengan Israel dan AS menyebabkan kerusakan besar dan menewaskan beberapa ribu orang selama protes yang mengguncang Iran selama lebih dari 2 minggu. Kata Khamenei pada Sabtu 17 Januari 2026 yang dilansir dari Al Jazeera. Sekarang rezim Republik Islam Iran masih tegak berdiri karena upaya kudeta gagal. Setelah rencana menggulingkan Khamenei lewat demonstrasi tak berjalan mulus, Trump beralih ke plan B. Ya, kali ini rencana berikutnya akan melibatkan aksi militer berskala besar. Trump bahkan mengakui kalau armada tempur AS sedang menuju Timur Tengah. Kami memiliki banyak kapal yang menuju ke Timur Tengah. Sebagai langkah pencegahan, saya lebih baik tidak melihat hal buruk terjadi. Tetapi kami memantau mereka dengan sangat ketat. Kami memiliki armada yang menuju ke arah sana, dan mungkin kami tidak perlu menggunakannya. Tak berselang lama dari pernyataan Trump tersebut, armada tempur yang dibicarakannya telah sampai di dekat wilayah Iran. Armada tempur yang dipimpin oleh kapal induk militer USS Abraham Lincoln ini tinggal menunggu perintah.
Jika lampu hijau sudah diberikan oleh Pentagon, serangan akan langsung diluncurkan ke Iran. Berbagai laporan menyebut AS akan menggunakan rudal BGM-109 Tomahawk. Rudal ini dikenal sebagai salah satu rudal jelajah paling canggih yang dimiliki AS. Tomahawk umumnya diluncurkan dari laut untuk misi serangan mendalam dengan jangkauan hingga 1.600 km. Tomahawk punya daya ledak dengan akurasi tinggi meski harus diadang oleh wilayah udara yang padat pertahanan. Tomahawk telah lama menjadi senjata andalan AS dan sekutunya. Rudal ini terbukti efektif dalam berbagai operasi, termasuk ketika Angkatan Laut AS dan Inggris meluncurkan Tomahawk ke sasaran kelompok Houthi di Yaman beberapa waktu lalu. Bahkan, Tomahawk disebut sempat membuat pemerintah Rusia khawatir. Moskow menilai rudal ini bisa melemahkan kekuatan Rusia di perang melawan Ukraina. Tomahawk akan secara drastis memperluas kemampuan Ukraina untuk menyerang target jauh di dalam wilayah Rusia, mulai dari pangkalan militer, pusat logistik, lapangan udara, hingga markas komando yang sebelumnya berada di luar jangkauan. Genderang perang antara Iran dan Amerika Serikat ini sudah ditabuh oleh Trump. Kita mungkin akan melihat eskalasi yang lebih dahsyat dari serangan AS ke Iran pada Juni 2025 lalu. Potensi meletusnya perang antara kedua negara ini juga bisa dilihat dari meningkatnya aktivitas pesawat terbang menuju Timur Tengah. Pesawat terbang AS dan Inggris dikabarkan berseliweran menuju Teluk Arab dalam 36 jam terakhir. Kabar ini semakin valid jika melihat berita terbaru Inggris mengirim jet tempur ke Qatar. Dilaporkan, Kementerian Pertahanan Inggris telah menerbangkan 1 skuadron jet tempur ke Qatar. Salah satunya berisi pesawat Eurofighter Typhoon, jet tempur multiperan yang sangat lincah dan berkecepatan tinggi. Amerika Serikat dan sekutunya sudah memberikan sinyal serangan ke Iran. Bagaimana respon Republik Islam Iran dan Ayatollah Ali Khamenei terhadap ajakan berperang ini? Iran siaga membidik Donald Trump. Kedatangan armada tempur Amerika Serikat di Timur Tengah sudah ditunggu oleh Iran. Pihak Teheran justru terbuka meladeni sinyal perang yang dikirimkan Washington. Setelah demonstrasi besar-besaran itu berhasil dihentikan, Iran mengalihkan fokus ke pertahanan negara. Militer negeri Paramullah siaga 1 menunggu serangan Amerika Serikat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Yahya Rahim Sahafi, mantan Komandan Korps Garda Revolusi Islam. Sosok yang juga menjadi penasihat senior bagi Ayatollah Ali Khamenei berani menantang balik Donald Trump. Kami sedang mempersiapkan diri untuk perang yang menentukan dengan Israel. Kami memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh siapapun. Perang berikutnya akan mengakhiri konflik ini sekali dan untuk selamanya, tegas Yahya Rahim Sahafi. Salah seorang pejabat senior di pemerintahan Iran juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan satu serangan dari AS adalah tantangan perang untuk Iran. Pejabat itu mengatakan militer Iran telah berada dalam status siaga tinggi seiring dengan rencana kedatangan kelompok kapal induk Paman Sam dan aset militer lainnya di wilayah Timur Tengah. Negeri Paramullah kini bersiap meladeni perang terbuka dari Amerika Serikat dan Israel. Kami berharap pengerahan militer ini tidak dimaksudkan untuk konfrontasi nyata, tetapi militer kami siap menghadapi skenario terburuk. Karena itu semua berada dalam status siaga tinggi di Iran, kata pejabat tersebut dilansir dari TRT World, Sabtu 24 Januari 2026. Lantas, bagaimana potensi kekuatan Iran untuk menahan gempuran AS kali ini? Di Juni 2025 lalu, Amerika Serikat nyaris menghancurkan 3 pusat nuklir Iran, salah satunya situs rahasia Fordo. Paman Sam menggunakan 6 pesawat pengebom B-2 untuk menjatuhkan selusin bom penghancur bunker di situs nuklir Fordo. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat AS, seperti dikutip CNN. Selain itu, kapal selam Angkatan Laut AS juga meluncurkan 30 rudal jelajah TLAM ke 2 situs nuklir Iran lainnya, yaitu Natanz dan Isfahan. Pesawat pengebom B-2 juga menjatuhkan 2 bom bunker Buster di Natanz, seperti laporan pejabat Gedung Putih. Namun serangan dahsyat Pentagon ini ternyata gagal menghancurkan 3 pusat nuklir tersebut. Laporan Badan Intelijen Pertahanan Pentagon menyebut, situs nuklir tersebut tidak hancur tapi berhasil menghambat program nuklir dalam beberapa bulan. Lewat laporan ini kita bisa memperkirakan kalau program nuklir Iran sekarang telah pulih. Hal ini didukung oleh ketakutan Trump dalam statementnya tentang rencana serangan ke Iran. Presiden ke-47 AS ini mengancam bakal menghancurkan Iran jika mereka memakai senjata nuklir. Ternyata Trump yang dikenal sombong dan arogan bisa langsung ciut dengan ancaman nuklir Iran. Mereka akan punya senjata nuklir sejak lama, bahkan mungkin sebulan setelah kami menyerang, seandainya kami tidak menghantam mereka. Dan kami menghantam mereka dengan keras, dengan pesawat pengebom B-2, ujar Trump.
Selain mengerahkan senjata nuklir, Iran juga bisa melakukan satu serangan fatal ke AS. Cara ini mungkin terdengar gila dan mustahil, tapi Korps Garda Revolusi Islam Iran dikabarkan berencana mencoba untuk menghabisi Trump. Jenderal senior Iran Mohsen Rezai bahkan sudah memberikan ultimatum keras untuk Trump. Ia tak akan segan-segan memotong tangan Trump jika berani melakukan invasi ke Teheran. Selain itu, Rezai juga menegaskan bahwa Iran akan membatalkan segala bentuk pembicaraan mengenai gencatan senjata jika diserang. Trump mengatakan tangannya sudah berada di pelatuk. Kami akan memotong tangan dan jarinya, tegas Rezai sebagaimana dikutip dari Iran Internasional. Rencana menyikat Trump ini rupanya sudah didengar oleh yang bersangkutan. Bukannya merespon dengan elegan, Trump justru kembali menunjukkan kelemahannya. Lewat statement terbarunya, kalimat yang keluar dari mulut Trump penuh dengan aura kekhawatiran. In Iran. Well, they shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. So we've, originally Biden should have said something. When they made a statement, we always said, why isn't Biden saying anything? Because he didn't. But a president has to defend a president. Like if I were here and they were making that threat to somebody, not even a president, but somebody like they did with me, I would absolutely hit them so hard. But I have very firm instructions. Anything happens, they're gonna... Sepatu kaki klasik Bene ini cocok kamu pakai untuk casual dan aktivitas sport tipis-tipis. Cek linknya di bawah ini. Peluang sekutu Iran turun perang. Eskalasi ketegangan konflik antara Iran dan Amerika Serikat juga memancing negara-negara lain. Sejumlah sekutu Iran yang punya kepentingan dengan rezim Ayatollah Ali Khamenei tak ingin tinggal diam. Iran dipastikan tidak akan sendirian dalam menghadapi gempuran AS. Sekutu terdekat Iran seperti Rusia diprediksi akan kembali memberikan bantuan. Namun Rusia mungkin tidak akan mengambil resiko untuk terjun langsung ke medan perang. Ya, Vladimir Putin selaku mantan agen mata-mata Uni Soviet jelas punya perhitungan atas konflik Iran dan Amerika Serikat. Putin mungkin tidak akan langsung mengerahkan armada tempur Rusia untuk menyerang AS di Timur Tengah. Meski begitu, pihak Moskow dikabarkan bersedia memberikan pasokan senjata. Hal ini sudah dilakukan Rusia saat terjadinya demonstrasi besar-besaran di Iran. Negeri beruang merah memasok alat pemutus sinyal internet untuk menghentikan akses komunikasi para perusuh. Kabar ini sudah ramai dikonfirmasi oleh sejumlah media ternama seperti Forbes dan Foreign Policy. Iran juga berpotensi meminta bantuan rudal S-300 buatan Rusia untuk melawan AS. Sejak tahun 2016, Iran telah menerima kiriman bantuan rudal S-300 dari Moskow. Kekuatan rudal ini sempat membuat Amerika Serikat dan Israel gentar. Kedua besti akrab ini khawatir rudal S-300 buatan Rusia bakal menjadi tameng Iran untuk melindungi situs nuklir mereka. Selain Rusia, bantuan konkret juga sudah diperlihatkan oleh China. Ya, negeri tirai bambu dan Iran saling punya kepentingan satu sama lain sehingga wajar kedua negara ini menjadi sekutu dekat. Iran dikabarkan bersedia memperbanyak pengiriman minyak ke China. Sebagai gantinya, China bakal menyuplai pasokan persenjataan dan alutsista militer untuk Iran. Secara diplomatis, China sudah menekan AS untuk jangan macam-macam dengan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiaquan, buka suara soal AS yang mengerahkan armada tempur besar-besaran ke Iran. Cina berharap Iran dapat mempertahankan stabilitas nasional dan agar semua pihak menghargai perdamaian, menahan diri, dan menyelesaikan perbedaan melalui dialog, kata Guo Jiaquan, dikutip dari laman Kedubes Tiongkok untuk Indonesia. Selain itu, Cina juga mengerahkan bantuan militer yang dikirim lewat 16 pesawat militer kargo. Dalam rombongan 16 pesawat kargo yang dikirim ke Iran, terdapat pesawat angkut strategis Y-20. Sokongan militer dari Cina ini diprediksi bakal sangat menyulitkan AS dan sekutunya. The Telegraph memprediksi Amerika Serikat akan lebih berdarah-darah jika memantik perang dengan Iran kali ini. Berbeda dari tahun lalu, sekarang negeri para mullah benar-benar mendapat backingan kuat dari para sekutunya. Bukan hanya Cina dan Rusia, Turki juga mulai turun menekan AS yang ingin menghajar Iran. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menuding AS dan Israel terus mencari celah untuk menyerang Iran. Saya berharap mereka menemukan jalan yang berbeda, tetapi kenyataannya Israel khususnya sedang mencari peluang untuk menyerang Iran, ujar Fidan seperti dikutip dari laporan Al Jazeera. Saat dimintai klarifikasi apakah pernyataannya mencakup Amerika Serikat, Fidan menegaskan bahwa penilaian tersebut secara khusus ditujukan kepada Israel. Pernyataan ini dilaporkan oleh media Turki Today.
Celana pendek kualitas premium ini cuma 10 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan perang terbuka yang akan terjadi antara Iran dan Amerika Serikat, akankah Donald Trump mendapat pelajaran keras dari rezim Ayatollah Ali Khamenei?